Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, salah seorang dosen saya, Pak Prof. Muhammad Ali Aziz, itu menulis esai judulnya "Hidup ini masih koma, belum titik". Jadi hidup ini masih koma, belum titik. Di tulisan esai beliau itu cerita-cerita tentang beberapa orang, termasuk murid-muridnya yang dulunya biasa saja, lalu sekarang jadi orang. Yang dulunya nothing sekarang menjadi something gitu. Dulu dia biasa, bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba berubah. Beberapa tahun kemudian dia jadi seorang pejabat. Dulu dia orang tidak punya, tidak direken sama orang, tapi tiba-tiba jadi kaya raya. Dia punya banyak perumahan. Inilah keajaiban-keajaiban bahwa dunia itu bisa berubah. Makanya lalu beliau menulis esai itu dengan kesimpulan, hidup itu masih koma, belum titik. Artinya bahwa tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita kemudian menjadi orang yang berhenti pada titik tertentu. Teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di ayat Al-Qur'an ditafsiri wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Salah satu tafsiran mufassir itu tentang apa yang dimaksud menjatuhkan diri pada satu kebinasaan adalah ketika kita berputus asa dari rahmat Allah. Jadi orang punya hajat, punya keinginan, teruslah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berhenti, putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis disebutkan la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Jadi tidak ada yang bisa menolak takdir itu atau merubah takdir itu kecuali doa. Dan lalu kemudian tidak ada orang yang bisa menambah umurnya kecuali dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita sudah memahami itu juga dalam riwayat Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa alaikum ibadallah bid-du'a." Jadi doa itu bermanfaat pada musibah yang telah terjadi maupun musibah yang belum terjadi. Oleh karena itu, perbanyaklah wahai hamba Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi itu, di Fiqhud Doanya itu, beliau menulis sedikit yang saya menjadi tertarik gitu. Karena ini sering menjadi perdebatan di antara beberapa orang bahwa kita ini sudah tidak perlu berdoa. Kenapa kita tidak perlu berdoa? Karena Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita malu kalau terus-terusan minta sama Allah. Oleh karena itu tidak perlulah berdoa gitu ya. Karena doa yang kita panjatkan itu seolah-olah tidak percaya kepada apa yang menjadi ketentuan Allah. Nah, ternyata pendapat ini didasarkan pada asar yang palsu, asar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada itu. Apa dalil yang dipakai oleh orang yang beranggapan tidak perlu doa itu adalah didasarkan pada asar yang palsu tadi. Itu adalah
dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dituliskan di asar itu yang palsu itu adalah saat malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian ditanya, apa kebutuhan kamu? Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, saya tidak ada kebutuhan apapun. Kalau begitu kamu minta aja sama Tuhanmu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, cukuplah bagiku pengetahuan Allah tentang kondisiku sehingga aku tidak perlu memohon kepadanya. Artinya bahwa ilmunya Allah sudah tahu tentang aku, jadi tidak perlu untuk minta atau bermohon pada Allah. Maka riwayat ini adalah riwayat yang palsu, tidak bisa dijadikan dalil bahwa kemudian orang tidak perlu berdoa karena Allah sudah tahu gitu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri banyak doa-doanya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya adalah doa Nabi Ibrahim yang kemudian diabadikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 40 sampai 42, dan ini juga ada yang membaca dan dijadikan doa. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doanya Nabi Ibrahim yang kemudian diabadikan. Jadi Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, ya Tuhan, jadikan anak cucuku orang yang tetap melakukan sholat. Tuhan, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku dan seluruh kaum beriman pada hari perhitungan. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa. Jadi kalau didasarkan pada asarnya Nabi Ibrahim yang menyatakan, sudahlah, tidak perlu berdoa karena Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanku, itu ternyata adalah palsu, tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan di dalam banyak ayat dan hadis itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga doa yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim di dalam Quran surat As-Su'ara ayat 83 sampai 87 itu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin wa la tuhzini yauma yub'atsun. Ini di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 87. Ini doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. 5 permohonan Nabi Ibrahim, 4 yang diterima, dikabulkan, dan 1 yang tidak dikabulkan, yaitu doa tentang bagaimana bapaknya kemudian bisa diberikan ampunan padahal dia berada dalam kesesatan. Nah, tetapi kemudian Allah punya kehendak yang lain. Tetapi secara umum bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan punya nilai, akan punya manfaat. Itu sesuai dengan hadis Nabi tadi, riwayat Ibnu Umar, bahwa doa itu pasti akan punya manfaat, baik pada musibah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Ketika menjelaskan tentang hadis ini, Imam Asy-Syaukani itu dalam kitab Tuhfatul Dzakirinnya menyatakan bahwa memang takdir Allah itu ada yang kemudian bersyarat. Jadi kalau hamba ini berdoa begini, maka tidak akan terjadi begini. Tapi kalau kemudian dia tidak berdoa, maka akan terjadi begini. Jadi takdir Allah itu, musibah itu takdir Allah, doa itu juga takdir Allah. Ya, jadi ada kadang-kadang kemudian musibah yang terjadi dengan bersyarat itu. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 disebutkan yamhullah ma yasha wa yasbit. Allah bisa menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan juga bisa menetapkan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu tidak ada kerugian, bahkan akan menguntungkan bila mana kemudian kita banyak bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sudah kita kenal, masyhur hadis ini, riwayat Imam Ahmad itu,
ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda salas, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyudahhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su' mislaha. Qalu idzan nukthir, qala Allahu aksar. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah bila tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim atau memutus kekerabatan, melainkan Allah pasti akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera jawab, terkabul doanya, atau Allah akan menyimpannya sebagai tabungan baginya di akhirat kelak. Jadi nanti di akhirat ada hamba yang kemudian banyak diberikan hadiah-hadiah oleh Allah, istana-istana, lalu kemudian tanya, ini apa ya Allah? Itu hadiah. Amal apa kira-kira? Itu adalah doa-doamu yang tidak terkabul, atau doa-doa yang kemudian seolah-olah kamu merasakan tidak terkabul. Yang ketiga, mungkin Allah akan menghindarkan dari doa kita itu sesuatu yang tidak baik, lalu Allah ganti kepada sesuatu yang baik yang kita tidak tahu. Jadi seolah-olah tidak terkabul. Nah, saat para sahabat mendengarkan itu, lalu kemudian mereka semuanya menyatakan, kalau begitu kita akan banyak berdoa pada Allah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan jauh lebih banyak memberikan apa yang kamu minta. Nah, inilah bedanya Khalik dengan makhluk, bedanya Allah dengan hamba. Kalau Allah itu dimintai, senang, karena Allah maha kaya, senang-senang, dimintai itu senang. Beda dengan makhluk, kalau dimintai ngamuk-ngamuk terus, lah cuma minta terus, itu makhluk ya. Jadi beda kita dengan makhluk. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh penting di dalam Al-Quran, yang dikisahkan dalam Al-Quran tentang beberapa nabi dan rasul yang kemudian menginspirasi kita untuk tidak boleh putus asa, untuk tidak boleh berhenti atau bosan dalam berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu sendiri diniatkan adalah merupakan ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati ibadah. Jadi kita berdoa itu sebenarnya adalah beribadah. Jadi tidak usah kemudian fokus pada hasil tidaknya atau dikabulkan atau tidak doa itu, tetapi saat kita melakukan doa, doa itu sendiri adalah ibadah. Walaupun menurut Ibnu Qayyim itu kalau dipisah masing-masing dari 3 amalan, baca Al-Quran, zikir dan doa, maka yang terutama adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu yang utama. Jadi kalau orang sibuk baca Al-Quran, menghafal Quran, sibuk tentang Quran lah, memahami, lalu kemudian ingin tahu betul tentang Al-Quran, sibuk tentang itu jauh lebih utama daripada zikir dan doa. Zikir lebih utama daripada doa ya. Walaupun doa itu pada titik ketiga ini, tetapi masing-masing punya tempat dan waktu. Jadi masing-masing masih diperlukan dan kemudian bisa berjalan untuk dilakukan. Kecuali kalau kemudian tadi dibandingkan ya. Jadi baca Al-Quran itu utama, lalu kemudian zikir, lalu doa. Nah, disinilah kita akan bahas ternyata doa itu sendiri harus diniatkan bagian dari ibadah. Karena memang doa itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan Allah kecuali untuk beribadah. Bagian dari ibadah itu adalah doa. Kenapa doa itu adalah bentuk dari zillatul ubudiyah kepada izzatul rububiyah. Jadi zillatul ubudiyah itu karena kehinaan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu kita fitrahnya ingin mengadu, ingin curhat gitu loh. Karena kita ini hamba, kita ini orang punya banyak kehinaan, kelemahan, keterbatasan. Maka pada siapa kita kemudian mengadu? Adalah mengadu kepada izzatul rububiyah.
Yang punya kemuliaan, punya keagungan, punya kehebatan untuk mengatur itu yaitu Allah. Jadi itulah bagian dari doa itu sendiri adalah merupakan ibadah. Mari kita perhatikan misalnya ada 3 yang ingin saya sampaikan di antara beberapa contoh di dalam Al-Quran itu, supaya kita kemudian tidak bosan untuk berdoa itu. Yang pertama adalah cerita dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu di dalam Al-Quran digambarkan terus menerus bermohon kepada Allah tanpa bosan untuk memiliki keturunan. Jadi Bapak dan Ibu bisa baca itu di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 1 sampai 5. Saya bacakan yang pada titik intinya saja apa yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria itu. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiyya wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akira fahabli min ladunka waliya. Jadi ada kalimat yang menarik di sini dari doa Nabi Zakaria itu, mengatakan Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Jadi kalimatnya, Tuhan sesungguhnya tulangku itu sudah rapuh. Itu menunjukkan bahwa Nabi Zakaria itu sudah sepuh, sudah tua. Lalu kemudian ubanku sudah banyak. Tapi kemudian kalimatnya walam akun bidu'aika rabbi syakiyya, tetapi aku tidak pernah bosan, tetapi aku tidak pernah kecewa untuk terus berdoa kepada Engkau. Ini hebatnya, tidak pernah kecewa, tidak pernah bosan untuk terus berdoa kepada Allah. Karena ini menunjukkan zillatul ubudiyah, berhadapan dengan izzatul rububiyah. Nah, yang menarik ya, misalnya di ayat yang lain di Quran surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90 diceritakan tentang Nabi Zakaria ini. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala dia menyeru kepada Tuhan, ya Rabb, jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri, tidak memiliki keturunan, dan engkaulah sebaik-baik pewaris. Biasanya ayat ini dipakai oleh orang-orang yang berdoa ketika tidak punya keturunan lalu berdoa. Nah, ini dijadikan doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khasi'in. Jadi maka kami perkenankan doa Zakaria itu dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya mengandung. Jadi di sini ada kalimat wa aslahna lahu zawjahu. Jadi karena ada masalah dengan rahimnya, ada masalah dengan masalah itu, lalu kemudian Allah rubah sampai bisa kemudian hamil, padahal dia adalah seorang istri yang mandul. Lalu kemudian disebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat, ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, ini penting. Jadi kalau orang punya hajat, punya keinginan, di samping dia berdoa kepada Allah, di dalam ayat ini disebutkan Nabi Zakaria itu tidak hanya sekedar berdoa pada Allah, tapi yusari'una fil khairat. Dia selalu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi membarengi dengan amal-amal soleh. Jadi kalau punya hajat, ya dibarengi dengan amal-amal soleh. Ya silaturahim, yang ngasih sedekah. Itu yang kemudian bisa mempercepat kemudian terkabulnya doa itu. Bukan lantas kemudian bernadar. Orang-orang kadang-kadang kan bernadar, punya hajat, nanti kalau ini baru. Jadi seolah-olah pelit sama Allah. Itu bakhil sama Allah. Jadi nanti kalau begini baru akan begini. Itu tidak seperti itu. Bahkan ada ulama yang kemudian memakruhkan hukum bernadar itu, karena seolah-olah baru akan baik
kalau Allah memberikan nikmat, padahal nikmatnya Allah itu sudah terus-terusan. Hanya kita kemudian nanti saja kalau begini. Harusnya kalau belajar dari kemudian di sini wa aslahna zauja sampai kemudian hal yang tidak bisa di kandungan itu lalu Allah rubah, karena yusari'una fil khairat, karena dibarengi dengan kebaikan-kebaikan tanpa harus menunggu sudah keinginannya terkabul. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan Nabi Zakaria itu adalah termasuk orang-orang yang selalu berdoa dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khasiin, dan mereka orang-orang yang tunduk. Inilah pelajaran yang penting buat orang yang ingin punya satu hajat tertentu. Belajar dari Quran surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Nanti bisa dibaca apa yang harus dilakukan supaya merubah satu keadaan. Nah, belajar dari Nabi Zakaria ini lagi kalimat ungkapan doa walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ternyata Nabi Zakaria itu kalau dalam sejarah itu dia menikah kurang lebih umurnya 30 tahun dengan istrinya yang 20 tahun. Dan menurut riwayat baru kemudian punya anak itu pada saat umur, ada yang menyatakan umur 80, ada yang menyatakan 90, ada yang 100. Artinya kalau pakai durasi waktu dari sejak menikah sampai kemudian punya anak itu antara 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Jadi kurang lebih berdoa 50 tahun, berdoa 60 tahun atau 70 tahun. Jadi durasi waktunya itu hebat, lama. Nah, ini juga ayat ini yang kemudian pernah menginspirasi seseorang di dalam base. Dia sudah jadi orang baik. Kira-kira dia hijrah jadi orang baik. Jadi orang baik lah. Kalau dulu tidak baik, tidak sempat. Kira-kira 3 tahun, 4 tahun terakhir ini sudah berubah jadi orang baik. Ya sholat, ya ngaji, pokoknya baik lah. Lalu kemudian ketika dia berdoa pada Allah kok tidak dikabulkan gitu, seolah-olah tidak dikabulkan. Terus dia putus asa, percuma saja, saya jadi orang baik, sudah sholat baik, ngaji sudah baik, percuma juga tidak dikabulkan, sama aja gitu kan. Lalu kemudian ayat inilah yang kemudian berubah ketika dia bersama seseorang di bis, lalu kemudian ketemu ada orang yang kemudian bawa Al-Quran lalu baca, yang kebetulan di lirik yang dibaca itu surat Maryam, dan dia melihat terjemahnya lalu kemudian dibaca. Ternyata Nabi Zakaria itu seorang nabi mengucapkan kalimat, saya tidak pernah bosan, saya tidak pernah kecewa untuk selalu berdoa kepada Engkau. Nabi, seorang kekasih Allah, orang yang ibadahnya bagus, sudah dekat dengan Allah, tapi menyatakan tidak pernah kecewa 50 tahun atau mungkin 60 tahun atau 70 tahun sudah berdoa pada Allah, tapi mengatakan tidak pernah kecewa, tidak pernah bosan. Lah aku ini, kita ini siapa? Baru jadi orang baik 5 tahun terakhir saja sudah mau nuntut Allah gitu. Kok tidak dikabulkan? Itu kesalahan berpikir. Nabi Zakaria saja berapa puluh tahun gitu, kekasihnya Allah, menyatakan malam akun bidu'aika rabbi syaqiya, tidak pernah bosan. Kita ini baru merasa masih sudah jadi orang baik, berapa tahun sudah Allah kok enggak ngabulkan, percuma saja, sama aja dengan. Nah, ini kesalahan. Nah, belajar dari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berarti jangan pernah bosan dalam berdoa. Kalau kita relevansikan dengan kewajiban kita sebagai makhluk Allah yang beribadah, doa-doa kita itu adalah ibadah. Jadi diniatkan ibadah tanpa harus kemudian melihat hasilnya pun. Ya, adapun terkabul atau tidak sesuai dengan hadis Nabi tadi, selama itu tidak mengandung dosa dan pemutusan kekerabatan, maka doa itu pasti akan dikabulkan dengan 3 kondisi itu. Mungkin doa kita itu kemudian seolah-olah tidak terkabul, mungkin kalau terkabul akan berbahaya buat kita, tidak baik buat kita, lalu Allah palingkan kepada yang lebih baik tadi itu. Kita kan tidak tahu. Sama dengan orang berdoa, ya Allah kayakan, tidak kaya-kaya. Bisa jadi kalau nanti kaya, sebelum kaya sholatnya bagus, jamaah, nangis terus sama Allah.
Nanti kalau doanya itu kemudian diterima jadi kaya, jangan-jangan nanti ada letak masjid boleh. Jadi kita tidak tahu. Jadi jangan kemudian itu dianggap sesuatu yang sudah pasti. Ya. Allah akan menjawab doa-doa kita dengan tiga keadaan itu. Nah, berikutnya yang kedua, dan ini merupakan kisah yang sudah masyhur juga di dalam Al-Quran, bercerita tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru Rabbnya, ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruan dari Nabi Ayub ini, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sehingga suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nah, yang kedua ini belajar dari Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu sudah masyhur ceritanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi ya. Dulunya orang kaya, punya keluarga yang luar biasa, lalu kemudian Allah uji dengan tiadanya anak-anak, lalu kemudian hartanya habis, sampai yang terakhir diberikan penyakit, sampai kemudian banyak orang yang meninggalkan dia. Nah, ini ujian dari Allah kepada Nabi Ayub. Tetapi doanya yang bagus itu, anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ditimpa penderitaan, ditimpa penyakit, sedangkan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Ini menurut para ulama, ini doanya punya adab kepada Allah, punya akhlak kepada Allah, punya adab kepada Allah yang luar biasa. Tidak menisbatkan, tidak menyuruh-nyuruh Allah, tapi menyebutkan, ya Allah, hamba sedang dalam keadaan mendapatkan derita, tidak dinisbatkan pada Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim juga, wa idza maridtu fa huwa yasfin, bila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Jadi tidak menisbatkan kalau Allah memberi aku sakit, tidak. Jadi ia ta'adab sama Allah. Jadi doa-doa di dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang penuh adab kepada Allah. Jadi kalau mau contoh doa itu sebenarnya doa-doa di dalam Al-Quran dulu baru hadis. Karena itu punya doa-doa yang penuh dengan adab, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menisbatkan pada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu Adam dan Hawa. Jadi kami zalim pada diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni ya Allah, jika engkau tidak mengasihani kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu tidak menisbatkan pada Allah. Beda dengan setan. Kalau setan itu kan langsung menisbatkan pada Allah, karena engkau sudah membuat aku sesat, maka akan aku sesatkan hamba-hambamu itu. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, sebagaimana engkau telah menyesatkan kami, maka aku akan memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Itu kalau setan. Jadi menisbatkan sesuatu yang jelek pada Allah. Tapi kalau doa-doanya para nabi dan rasul itu di dalam Al-Quran itu tidak menisbatkan sesuatu yang jelek kepada Allah. Ini namanya ya ta'adab ma Allah. Dia punya adab, punya akhlak kepada Allah. Jadi ada orang sakit, boleh berdoa, anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku lagi ditimpa penderitaan, aku ditimpa sakit, maka engkaulah yang maha penyayang. Jadi tidak menisbatkan pada Allah. Ini adab yang luar biasa yang dilakukan, yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sampai sabarnya Nabi Ayub itu, yang kemudian sampai muncul tamsil sabrun kasobri Ayub, sabarnya seperti sabarnya Ayub.
Kira-kira bisa ndak seperti sabarnya Nabi Ayub itu? Yang di dalam Quran surat Shad ayat 41 itu, wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniya syaitan binusbin wa adabin. Nah, Ayub itu berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku diganggu oleh setan dengan nusuk dan adab. Jadi Nabi Ayub itu curhat sama Allah, sesungguhnya aku digoda oleh setan dengan nusuk dan adab. Di tafsirnya Fakhrul Razi itu, nusuk itu adalah penderitaan yang bersifat fisik ya. Karena memang Ayub itu diberi sakit, penyakit yang menjijikkan, sehingga kemudian orang menghindar semuanya. Itu nusuk. Dan adab itu penderitaan berupa pisahnya dengan keluarganya, habis anak-anaknya, lalu kemudian hartanya juga habis. Jadi setan menggoda aku dengan itu, katanya Nabi Ayub. Nah, yang menarik di dalam tafsir itu juga disebutkan bahwa selama 18 tahun Nabi Ayub itu sakit. Lalu istrinya kemudian mencoba mengatakan, cobalah kamu berdoa sama Tuhan, bukankah kau seorang nabi, mintalah sama Allah sembuhkan. 18 tahun. Tapi apa jawab Nabi Ayub itu? Nabi Ayub menjawabnya begini, kita sebelum sakit berapa tahun bahagia atau senang? Lalu dijawab 70 tahun. Kalau begitu sabarlah, tunggu, masih 18 tahun, masih belum imbang katanya. Itu sabarnya Nabi Ayub. Kalau kita kayaknya tidak bisa tidak bisa seperti itu. Saya sering gambarkan, kita tidak sakit gigi 5 tahun, baru sakit gigi 2 hari, itu sudah tidak cukup. Kalau modelnya Nabi Ayub, engkau tak sakit gigi berempat 5 tahun, baru sakit gigi 2 hari, korang 4 tahun berempat, tidak ada yang begitu. 2 hari sudah tidak kuat. Jadi kalau sabarnya Nabi Ayub itu sampai begitu, luar biasa. Karena begitu sangat sabarnya Nabi Ayub sampai mengucapkan kalimat masih belum imbang, masih banyak senangnya. Lalu kemudian Allah wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Allah lalu kemudian kembalikan semuanya, karena hebatnya kesabaran Nabi Ayub. Dikembalikan semuanya dengan berkah yang lebih besar, harta yang lebih banyak, keturunan yang lebih banyak, lalu menjadi ganteng, jadi bagus lagi setelah itu. Kalau kita kayaknya tidak bisa begitu, susah. Sakit gigi 2 hari sudah nggak karu-karuan itu ya, padahal tidak sakit gigi 5 tahun. Jadi susah lah. Maka ada tamsil hebat itu Nabi Ayub itu, sampai ada istilah kalau bisa sabarnya seperti sabarnya Nabi Ayub, tapi gagal. Nah, menjadi menarik adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub itu tidak pernah bosan untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu ujian sakit itu adalah ujian yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, akan memberi pahala, meningkatkan derajat pada kita. Bahkan di dalam beberapa hadis itu disebutkan sakit yang menyebabkan menjadi mati syahid ada. Jadi karena al-mabtun misalnya, sakit perut, al-mat'un, sakit lepra, atau kemudian al-mar'atu tamutu bijanin, ibu yang meninggal karena meninggalnya janin dalam kandungan, atau an-nufasa, kesulitan pada saat melahirkan sampai kemudian ibunya meninggal. Itu adalah sakit-sakit yang membuat kemudian mati syahid. Nah, tetapi memang secara umum manusia tidak ingin sakit, karena dengan sehat itu lalu kemudian akan memberikan aktivitas yang lebih bagus. Jadi salat jamaah, kemudian melakukan aktivitas apapun lah, sehingga kemudian diharapkan tidak menjadi orang yang sakit ya. Tetapi di sisi lain, seperti yang pernah saya bahas, bahwa sakit itu bisa menjadi sebuah anugerah, karena bisa menggugurkan dosa-dosa kita,
kemudian menambah pahala dan kemudian mengangkat derajat dan beberapa keutamaan ketika kita sabar dalam sakit. Tetapi yang justru juga menjadi menarik adalah bahwa Rasulullah pernah mengajarkan doa pada kita. Jadi kalau sakit gitu kan, itu dalam riwayatnya Utsman bin Abil As, itu seorang sahabat dari Bani Saqif datang kepada Rasulullah SAW dan mengeluhkan penyakitnya yang telah lama dia derita, cukup parah ya, hampir sudah banyak yang dilakukan untuk pengobatan tapi kemudian tidak sembuh. Lalu kemudian Rasulullah SAW menempelkan tangannya di yang sakit itu sambil menyatakan Bismillah salasan. Jadi baca Bismillah 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir, itu sab'a marat, 7 kali. Jadi baca Bismillah 3 kali, lalu baca ta'awud tadi itu 7 kali. Di riwayatnya Abu Daud itu bacaannya a'udzu bi izzatillah wa qudrati wa sultani min syarri ma ajid. Jadi dibaca 3 kali bismillahnya, lalu ta'awudnya 7 kali. Sembuh. Kenapa punya kekuatan kesembuhan yang luar biasa? Karena di doa itu ada kalimat, menurut para ulama ada zikirnya, ada tauhidnya, penyerahan kepasrahan pada Allah, ada kekuatan siqah, yakin. Jadi kalau berobat itu harus yakin sembuh ya. Kemudian ada isti'adah di situ dan ada kudrah. Walaupun juga di beberapa hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan banyak zikiran-zikiran pada saat kita sedang dalam kondisi sakit. Nah, di samping juga tentu harus berobat, bisa dengan obat yang sudah akan diterangkan oleh tabib atau dokter, bisa juga dengan herbal, bekam atau ru'yah yang kemudian dibenarkan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, belajar dari apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam yang memberikan cermin bahwa tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Quran surat Yunus ayat 88 sampai 89. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinata wa ahwal fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'manu hatta yaraddul adab al-alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabil ladzi la ya'lamun. Itu di dalam Quran surat Yunus ayat 88 sampai 89. Jadi Nabi Musa dan juga saudaranya Nabi Harun waktu itu kemudian tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaan, dari kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun sampai kemudian berhasil. Nah, 3 cerita di dalam Al-Quran ini sesungguhnya menginspirasi kepada kita. Kita tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memohon sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, tetapi doa-doa kita juga adalah merupakan ibadah, diniatkan sebagai ibadah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal yang perlu diketahui bahwa saat berdoa harus yakin, harus sungguhan. Jangan kemudian ya terserah engkau ya Allah, jangan begitu. Jadi di dalam hadis itu disebutkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Jadi harus yakin, tidak kemudian hatinya ragu-ragu atau bimbang. Di samping kita harus yakin dan hati kita kemudian tidak lalai, maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini diingatkan, yustajabu li ahdikum malam ya'jal fayaqulu qad da'autu falam yastajab li. Doa pasti akan dikabulkan
selama tidak terburu-buru, selama tidak tergesa-gesa. Jadi ketika Rasulullah ditanya apa doa yang tergesa-gesa, itu adalah orang yang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan sama Allah, lalu berhenti berdoa. Ini, jadi kalau berdoa itu jangan tergesa-gesa. Bisa dijawab cepat, bisa dijawab lambat. Bisa juga seperti yang digambarkan tadi. Nabi Zakaria itu 50 tahun 60 tahun Nabi kekasih Allah. Kita ini siapa? Makanya kalau Rasulullah menyatakan semua doa pasti dikabulkan, hanya dengan 3 kondisi tadi. Atau jangan kemudian terburu-buru, tergesa-gesa. Siapa yang dimaksud kalimat tergesa-gesa dalam berdoa itu adalah orang yang kemudian berkata aku sudah berdoa tapi tidak dijawab-jawab sama Allah, lalu aku berhenti berdoa. Itulah orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa, dan itu tidak punya adab kepada Allah. Belajar dari Nabi dan Rasul, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Musa yang begitu sangat sabarnya dalam waktu bertahun-tahun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah bosan, tanpa pernah kecewa, karena dia yakin bahwa apa yang didoakan kepada Allah pasti dikabulkan dengan 3 kemungkinan yang tadi disebutkan dalam hadis. Teruslah berdoa, berharap kepada Allah, karena Allah senang dimintai oleh hambanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.